Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tantina selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 untuk kelas B yang telah memberikan tugas pada kami yaitu tentang non-current liability sehingga kami bisa memperdalam dan juga bisa lebih tahu mengenai materi ini. Nah, di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang pemahaman kami mengenai non-current liabilities, yaitu contoh soalnya juga ada, lalu juga soal yang telah diberi oleh Bu Tantina juga sudah ada pembahasannya secara lengkap. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya dan juga contoh soalnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintana Rasangsa dengan NPM 2401301115. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaskia dengan NPM 240130101088. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Perkenalkan, nama saya Nara Tirtanugraha dengan NPM 24013010194. Perkenalkan, nama saya Atanino Ligaryono dengan NPM akhiran 380. Baik, di sini saya akan membahas mengenai soal P14.16. Di sini sudah diketahui, yaitu Sabonis Kosmetik CO membeli mesin pada 31 Desember 2021. Kemudian ada uang mukanya sebesar $50.000 dan sisanya dibayar dalam 4 kali angsuran tahunan masing-masing $40.000 mulai dari 31 Desember 2022. Kemudian terdapat suku bunga implisitnya sebesar 8%. Nah, artinya ini adalah zero interest bearing note atau tanpa bunga eksplisit, tapi bunga implisit harus diakui. Kemudian tugasnya yang diminta instruksi yaitu buat jurnal pada 5 tanggal. Yang pertama, Desember 31, 2021, yang B 31 Desember 2022, yang C 31 Desember 2023, yang D 31 Desember 2024, yang E 31 Desember 2025. Nah, dari penjelasan mengenai kasus atau soal yang telah dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya, maka dapat didapatkan data transaksi yaitu tanggal pembelian pada tanggal 31 Desember 2021. Lalu ada juga uang muka sebesar $50.000, lalu sisanya dibayar dalam 4 kali cicilan tahunan, masing-masing $40.000, lalu cicilan dibayar setiap tanggal 31 Desember mulai 2022 hingga 2025. Nah, lalu ada juga bunga implisit sebesar 8% per tahun, dan juga tidak ada bunga eksplisit karena soal ini tuh termasuk zero interest bearing note. Nah, dari data transaksi dan juga kasus sebelumnya itu maka kita itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu mencatat pembelian mesin pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu kita juga harus menghitung nilai kini atau present value dari kewajiban cicilan yang akan dibayarkan selama 4 tahun mendatang. Nah, lalu kita akan menyusun jadwal amortisasi dari nilai kewajiban tersebut untuk mencatat beban bunga dan juga pelunasan pokok setiap tahunnya. Lalu baru kita bisa menyiapkan entry jurnal tahunan untuk mencerminkan pembayaran cicilan dan alokasi bunga secara akurat. Nah, untuk pencatatan bertanggal Desember 31 tahun 2021 itu sebelum eh, kita sebelum kita ke penjurnalan, maka langkah sebelumnya yaitu kita harus menghitung present value dari cicilan tersebut. Nah, untuk mencatat mesin dengan benar, nilai cicilan itu harus didiskon ke nilai sekarang atau present value-nya, karena bunganya itu tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, kita menggunakan tingkat bunga implisit sebesar 8% untuk menghitung nilai kini dari 4 pembayaran sebesar $40.000 per tahunnya. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus present value of an ordinary annuity. Nah, jadi PV sama dengan PMT dikali PV annuity factor. Nah, maka di sini kita dapat diketahui bahwa untuk PMT-nya sendiri itu adalah $40.000 atau angsuran per tahunnya itu. Lalu untuk tingkat bunga per tahunnya itu adalah 8%, lalu N-nya ada 4 tahun, lalu PVAV-nya itu adalah faktor anuitas untuk 4 tahun dengan bunga 8%, yaitu sebesar 3,31213. Maka dapat dihasilkan bahwa present value-nya sendiri adalah
sebesar 132,485,20 dolar. Nah, jadi nilai sekarang dari total cicilan 160.000 dolar itu adalah 132,482,20 dolar. Nah, inilah jumlah yang akan dicatat sebagai notes payable atau utang usaha jangka panjang pada tanggal pembeliannya. Nah, setelah melewati perhitungan tadi, baru perusahaan itu dapat mencatat pembelian mesin sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 itu untuk debitnya adalah machinery, lalu untuk kreditnya ada dua, yaitu cash dan juga note payable. Machinery-nya sendiri itu adalah sebesar 182,485,20 dolar, lalu untuk cash-nya itu adalah 50.000 dolar, dan untuk notes payable-nya itu dikredit juga, yaitu 132,485 dolar. Nah, mesin ini dicatat sebesar nilai ekonomi sesungguhnya, yaitu jumlah kas yang dibayarkan langsung ditambah dengan nilai kini dan cicilan masa depan, dari cicilan masa depan. Nah, lalu notes payable sendiri itu mencerminkan kewajiban perusahaan atas cicilan, namun tanpa mencatat bunga eksplisit, karena bunga akan dialokasikan setiap tahun sebagai beban. Oke, lalu setelah mencatat untuk penjurnalan pada tanggal 31 Desember 2021, maka sekarang kita akan lanjut ke pencatatan untuk tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk melakukan penjurnalan pada tanggal 31 Desember 2022 ini, maka kita harus membuat jadwal amortisasi atau tabel amortisasinya. Seperti yang sudah berada di slide ini. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, untuk tahun 2021 itu kan tidak ada ya. Jadi, yang ada hanya sisa hutangnya atau carrying amount-nya, yaitu 132,485 dolar, ya kan. Nah, lalu selanjutnya kita lihat untuk pada tanggal 31 Desember 2022-nya. Di sini itu sudah mulai dicicilkan 40.000 dolar, maka kita tulis di angsuran 40.000 dolar. Nah, lalu untuk bunga 8% itu kita hitung, jadi dari sisa hutangnya itu kita kalikan dengan interestnya sebesar 8%. Maka 132,485 dari sisa hutang tahun 2021 itu kita kali dengan 8%, maka akan menghasilkan 10.598 dolar. Nah, lalu untuk pelunasan pokoknya atau amortisasinya itu didapatkan melalui 40.000 dolar, itu kita kurangi dengan interestnya. Jadi interest di sebelumnya yaitu 40.000 dolar kita kurangi dengan 10.598,82 dolar tadi. Maka menghasilkan 29.401,18 dolar. Gitu jadi mendapatkannya. Nah, lalu untuk menghitung sisa hutangnya atau carrying amount-nya, itu kita bisa mengurangi sisa hutang sebelumnya dengan pelunasan pokoknya atau amortisasi tahun tersebut. Nah, maka di sini kita bisa mengurangi 132,485 dolar, kita kurangi dengan pelunasan pokok pada tahun 2022, yaitu 29.401 dolar. Nah, maka akan menghasilkan sisa hutang yaitu sebesar 103.084 dolar gitu. Nah, begitu terus polanya hingga bawah sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita bisa langsung melakukan pencatatan untuk tanggal 31 Desember 2022. Nah, kita bisa dilihat dari tabel amortisasi itu diketahui pembayaran cicilannya yaitu sebesar 40.000 dolar, lalu bunganya itu 8% dari saldo kewajiban tahun sebelumnya yaitu sebesar 10.598,82 dolar, lalu pelunasan pokoknya atau amortisasinya yaitu 29.401,18 dolar. Nah, di sini bisa langsung saja kita melakukan penjurnalan, yaitu untuk notes payable di sisi debit yaitu sebesar 40.000 dolar, dan juga di kreditnya itu ada cash yaitu sebesar yang sama. Lalu di bawahnya lagi itu ada debit lagi yaitu interest expense, karena ini kan dia membayar cicilan ya. Jadi interest expense itu sebesar 10.598,82 dolar, lalu dikredit dengan notes payable sebesar 10.598,82 dolar, jadi sama nominalnya. Nah, jumlah dari notes payable di jurnal pertama itu tetap 132.485,20 dolar dan akan berkurang setiap tahun dengan amortisasinya.
Nah, lalu kita lanjutkan untuk penjurnalan pada tanggal 31 Desember 2023. Di sini adalah pembayaran kedua ya, teman-teman. Nah, di sini diketahui dari tabel amortisasi itu bahwa bunganya yaitu sebesar 8.246,72 dolar. Lalu untuk pelunasan pokoknya yaitu sebesar 31.753,28 dolar. Nah, langsung saja dari info tersebut kita masukkan ke penjurnalannya, yaitu seperti tadi notes payable pada cash, yaitu notes payable tentu saja sebesar 40.000 dolar ya kan, karena dia karena dia angsurannya sebesar seperti itu 40.000 dolar, maka kita catatnya seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada debit yaitu interest expense dan juga credit notes payable sebesar 8.246,72 dolar gitu. Nah, untuk penjurnalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai poin D dan E. Nah, pada poin D dan E itu sama dengan poin B dan C, di mana kita melihat jawabannya dari tabel amortisasinya. Di atas sudah diketahui tabel amortisasinya seperti slide sebelumnya. Nah, di situ pada poin D kan Desember 31, 2024. Dilihat ke tabel amortisasinya, interestnya berapa? Kan sebesar 8%. Nah, interest pada 31 Desember 2024 ini sebesar 5.706,46 dolar. Kemudian pelunasan pokoknya sebesar 34.293,54 dolar. Kemudian jurnal yang kita buat sama seperti sebelumnya, yaitu notes payable pada kas sebesar 40.000 dolar. Kemudian interest expense-nya sebesar 5.706,46 dolar pada notes payable sebesar sama dengan interest expense-nya. Kemudian yang poin E 31 Desember 2025 sama dengan sebelumnya, yaitu melihat pada tabel amortisasinya. Nah, dari tabel amortisasinya diketahui interestnya sebesar 2.962,80 dolar. Kemudian pelunasan pokoknya sebesar 37.037,20 dolar. Kemudian jurnalnya yaitu notes payable pada kas sama 40.000 dolar. Kemudian interest expense pada notes payable sebesar 2.962,80 dolar. Selanjutnya pada poin soal P14.9 memiliki arti bahasa Indonesia, yaitu penerbitan obligasi antara tanggal bunga pensiun 1 Juli 2022 hutang obligasi dengan nilai 900.000 euro yang tanggal 1 Januari 2022 dijual dengan harga 290 rupiah ditambah dengan bunga yang harus dibayar untuk menghasilkan 10%. Mereka adalah obligasi kupon. Memiliki bunga 12% yang dibayar setiap tahun pada 1 Januari dan jatuh tempo 1 Januari 2032. Gunakan akun beban bunga untuk bunga yang masih harus dibayar. Lalu 31 Desember ayat jurnal menyesuaikan dibuat untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar atas obligasi tersebut dan amortisasi jumlah premi yang semestinya. 1 Januari 2023 bunga obligasi telah dibayarkan. Lalu 2 Januari obligasi dengan nilai 360.000 euro ditutup pada 102 dan dipadamkan. Lalu 31 ayat jurnal menyesuaikan dibuat untuk mencatat bunga obligasi yang masih harus dibayar dan jumlah premi yang diamortisasi. Maka instruksinya yaitu siapkan jurnal untuk transaksi di atas ini. Jawaban soal P14.9 pada 1 Juli 2022. Kas 900.000 dolar, euro dikali 290.000 rupiah, lalu ditambah dengan 900.000 dikali 20% kali 6/12.
Hasilnya yaitu Rp1.064.610. Lalu hutang obligasi ada Rp1.010.610. Lalu ada beban bunga 900.000 dikali 12% dan dikali dengan 6/12, hasilnya 54.000. Maka jurnalnya yaitu kas 1.064.610, hutang obligasi 1.010.610, dan beban bunga 54.000. Lalu jawaban pada soal P14.9 31 Desember 2022 yaitu beban bunga 900.000 dikali 12%, hasilnya 108.000. Lalu hutang bunga 108.000 dan hutang obligasi sebesar 3.469 yaitu, lalu maka ada beban bunga 108.000 dikurangi 54.000, lalu ada pengurangan lagi yaitu 1.010.610.000 dikali 10% dan dikali 6/12, hasilnya 3.469,5. Maka jurnalnya yaitu beban bunga 108.000, hutang bunga 108.000, dan hutang obligasi ada 3.469,5 dan beban bunga 3.469,5. Kemudian untuk bagian tanggal 1 Januari 2023. Jadi di sini bayar bunga penuh untuk 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022 yaitu senilai 900.000 euro dikali dengan 12%, maka ketemu hasil 108.000 euro. Maka untuk jurnalnya di sini interest payable pada cash nilai 108.000 euro. Jadi di sini saya akan menjawab soal pada tanggal 2 Januari 2023. Nah, di sini untuk redemption price-nya itu kan 360.000 euro dikali dengan 102%, maka ketemu hasil 367.200 euro. Kemudian di sini ada remaining premiumnya itu senilai 110.000 euro, 110.610 euro dikurang dengan 5.530.000 euro, maka ketemu hasil 105.079 euro. Kemudian ada ratio of call bond itu senilai 360.000 euro dibagi dengan 900.000 euro, maka ketemu hasil 0,4. Kemudian ada premium to amortize senilai 105.000 euro dikali dengan 0,4 tadi, maka ketemu hasil 42.031 euro. Untuk jurnalnya ini bonds payable senilai 360.000, kemudian premium on bonds payable senilai 42.031 euro, kemudian ada loss of bond redemption senilai 7.200. Nah, pada cash senilai 367.000 euro, maka untuk totalnya 42.031 euro. Nah, ini adalah merupakan soal kelima dari 14.9. Di sini dikatakan kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian ya. Adjusting entries are made to record the accrued interest on the bonds and the proper amount of premium amortized. Nah, jadi di sini kita menghitung dulu untuk part sisanya dari 900.000 euro dikurangi 360.000 euro yaitu 540.000 euro. Kemudian premium tersisa ini ada 112.290 euro
dikurangi 11.229 euro dikurangi dengan 44.916 euro. Maka untuk premium yang tersisa adalah 56.145 euro. Nah, kemudian di sini kita juga menghitung amortisasi premium tahun kedua, yaitu 56.145 per 9 karena kan sisa 9 tahun ya. Jadi untuk amortisasi premium tahun keduanya adalah 6.238 euro. Untuk jurnalnya sendiri adalah interest expense debit sebesar 58.562 euro. Kemudian premium on bonds payable untuk premiumnya debit sebesar 6.238 euro dan interest payable-nya kredit sebesar 64.800 euro. Kenapa interest payable kredit? Karena ini adalah merupakan hutang bunga, jadi bunga yang harus dibayarkan gitu. Jadi ini kan karena kita membuat jurnal penyesuaiannya, maka dari itu jurnalnya seperti ini gitu. Nah, di sini terdapat latihan soal. Kali ini kita akan melihat latihan soal dari materi obligasi. Jadi di sini dikatakan pada tanggal 1 April 2025, PT Sentra Energi Nusantara, sebuah perusahaan energi terbarukan, memutuskan untuk mencari dana melalui penerbitan obligasi guna membiayai proyek pembangkit listrik tenaga angin di Nusa Tenggara. Perusahaan akhirnya menerbitkan sebanyak 1.000 unit obligasi, masing-masing dengan nilai nominal 10 juta per unit. Maka kalau kita mau mencari nilai total obligasinya berarti 1.000 dikali 10 juta, hasilnya adalah berarti 10 miliar rupiah. Obligasi ini bertanggal 1 Januari 2025 dan memiliki tanggal jatuh tempo pada 31 Desember 2029 dengan suku bunga kupon 7% per tahun yang dibayarkan setiap 30 Juni dan 31 Desember. Berarti pada 1 tahun ini ada 2 periode pembayaran, 30 Juni dan 31 Desember. Tanggal penerbitan aktual obligasi adalah 1 April 2025 dan suku bunga pasar saat itu adalah 6%. Investor sepakat membeli seluruh obligasi dan membayar bunga yang telah berjalan sejak 1 Januari. Harga jual obligasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai kini atau present value dari arus kas masa depan obligasi, dihitung menggunakan suku bunga pasar yaitu yield to maturity. Arus kas yang akan diterima investor terdiri dari dua. Yang pertama, bunga semesteran sebesar 7%, berarti 7% kali 10 miliar dikali 1/2 sama dengan 350 juta. Nah, di sini kenapa dikali 1/2? Karena kan bunga semesteran ya, sedangkan untuk bunga itu biasanya misalnya 7%, 6% dan hal sebagainya itu 1 tahun atau annually, jadi harus dikali setengah atau 1/2 karena semesteran ini kan 6 bulan ya, berarti dalam jangka waktu setengah tahun. Kemudian yang kedua, pelunasan pokok sebesar 10 miliar pada akhir periode, yaitu 31 Desember 2029. Jadi untuk obligasi ini dia jatuh temponya 31 Desember 2029, seperti itu. Nah, selanjutnya dari informasi-informasi yang saya jelaskan di slide sebelumnya, ini diminta soalnya D6, yaitu hitunglah bunga berjalan atau accrued interest dari 1 Januari hingga 1 April 2025 yang harus dibayar investor saat pembelian. Kan untuk dia kan tanggalnya itu tanggal dibeli investornya itu 1 April 2025, sedangkan untuk sebenarnya tanggal obligasinya, perusahaan mengeluarkan obligasinya itu sebenarnya di tanggal 1 Januari gitu teman-teman. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa investor ini mereka sepakat untuk membeli seluruh obligasi dan bayar bunga yang telah berjalan sejak 1 Januari gitu. Kemudian yang kedua, hitunglah harga obligasi sebelum accrued yang dibayarkan investor menggunakan pendekatan time value of money dengan PV atau present value of ordinary annuity 10 periode sebesar 3%, yaitu 8,53020. Ini untuk memudahkan penghitungan ya, jadi kita tidak usah lama-lama menggunakan rumus, jadi langsung saja nanti akan dikali dengan nominal 8,53020 ini.
Kemudian ada juga present value of lump sum 10 periode 3%, yaitu 0,74409. Kemudian nomor 3, hitung jumlah kas keseluruhan yang diterima perusahaan pada tanggal 1 April 2025. Yang nomor 4, buatlah jurnal akuntansi untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 April 2025. Yang kelima, buatlah tabel amortisasi premium untuk 2 periode pertama menggunakan metode effective interest. Kemudian yang keenam, buatlah jurnal akuntansi untuk tanggal 30 Juni 2025, mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premium. Jadi ada 6 soal untuk keseluruhan. Nah, kita akan menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini kita diminta untuk menghitung bunga berjalannya atau accrued interest-nya. Jadi yang dicari dari soal ini sebenarnya adalah jumlah bunga yang sudah jatuh tempo atau yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2025 sampai 1 April 2025. Jadi bunga ini tuh bunga yang masih harus dibayar investor ke perusahaan kita, karena obligasi ini kan sebenarnya sudah mulai menghasilkan bunga sejak tanggal 1 Januari 2025 itu gitu. Nah, untuk caranya sendiri ini seperti ini. Yang pertama kan bunganya 7% per tahun. Jadi kita 10 juta dikali 7% sama dengan 700.000 per tahun. Tapi ini 10 jutanya ini adalah bukan nominal keseluruhan, tapi nominal per unit obligasi. Kan per unit obligasi tadi kan 10 juta, kemudian obligasinya ada 1.000. Nah, jadi untuk per unit obligasi itu bunganya per tahun 700.000 gitu. Maka kita hitung bunga per semesternya atau 6 bulannya adalah 700.000 dibagi 2 sama dengan 350.000 per obligasi. Nah, maka untuk bunga berjalannya dari 1 Januari sampai 1 April, jadi kan Januari, Februari, Maret. Kenapa April yang nggak dihitung? Karena masih 1 April, berarti tidak April keseluruhan. Berarti yang dihitung dari 1 Januari sampai 31 Januari, kemudian 1 Februari sampai 28 Februari, kemudian 1 Maret sampai 31 Maret gitu. Nah, maka bunga berjalannya dari 1 Januari sampai 1 April 3 bulan ini adalah 3/6 dikali 350.000, hasilnya adalah 175.000 per obligasi. Kemudian kita kan sudah dapat nih nominal 175.000 per obligasi. Kemudian tadi untuk unit obligasinya sendiri adalah 1.000 unit kan, maka untuk total bunga berjalannya dari periode 1 Januari sampai 1 April adalah 1.000 unit obligasi dikali 175.000 sama dengan 175 juta. Nah, jadi itu adalah total bunga berjalan periode 1 Januari sampai 1 April gitu. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ini kita diminta untuk menghitung harga obligasi sebelum accrued interest. Jadi yang kita cari sebenarnya untuk nomor 2 ini adalah nilai sekarang atau present value dari semua arus kas di masa depan yang akan diterima oleh investor dari pembelian obligasinya ini. Jadi dari kupon ditambah pelunasan pokoknya itu tadi. Nah, ini adalah caranya teman-teman. Jadi arus kasnya ini kan dari kupon sama nilai pokoknya. Jadi kuponnya itu kan 350.000 nih dikali 10 periode sama dengan 3.500.000 per obligasi atau per unit obligasi. Kemudian nilai pokok sebesar 10 juta pada akhir periode. Kan untuk per unit ya teman-teman. Ini kan untuk nilai obligasi atau nilai per unit obligasinya itu tadi kan 10 juta ya gitu. Kemudian kita hitung diskonto dengan YTM 6% per tahun atau 3% per semester. 3% itu nominalnya dari 6/2. Kenapa? Karena kan semester ini 6 bulan, jadi istilahnya setengah tahun gitu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita menghitung dua, yaitu present value kupon sama present value pokok. PV kuponnya rumusnya adalah 350.000 ini per obligasi ya teman-teman. 350.000 dikali 8,53020. Kenapa langsung dikali? Kenapa tidak pakai rumus? Karena untuk nominalnya sendiri ini bisa langsung dilihat di tabel time value of money. Jadi tidak perlu rumus karena kita tidak ingin terlalu ribet gitu ya. Jadi kita langsung
berikan nominalnya saja. Jadi Rp350.000 dikali 8,53020 sama dengan Rp2.985.570. Jadi present value-nya itu sebesar Rp2.985.570 gitu. Kemudian untuk PV pokoknya adalah 10 juta ini per obligasi, per unit obligasi dikali 0,74409. Nah, maka kita dapatkan hasil Rp7.440.900. Maka untuk total present value atau harga obligasi sebenarnya per obligasi, per unit obligasi ini adalah Rp2.985.570 dari PV kuponnya ditambah dengan Rp7.440.900 dari PV pokoknya, dan kita mendapatkan hasil Rp10.426.470. Jadi sebenarnya nilai yang didapatkan investor di masa depan sebenarnya di masa sekarang itu nilainya adalah Rp10.426.470 per obligasi. Jadi untuk total, apabila di total ya, jadi investor itu dapat berapa sih di masa sekarang sebenarnya gitu, itu 1000 unit, karena kan obligasinya kita tadi totalnya 1000 unit, jadi 1000 dikali Rp10.426.470, kita mendapatkan hasil Rp10.426.470 gitu. Nah, saat ini kita akan membahas untuk yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 ini teman-teman, kita ini diminta untuk mencari total uang tunai atau kas yang benar-benar diterima oleh perusahaan saat obligasi diterbitkan. Jadi total uang yang diterima perusahaan dari investor untuk penerbitan obligasi itu. Nah, sebenarnya teman-teman untuk kenapa kita sebelumnya menghitung present value? Nah, pada tanggal jatuh temponya itu kan 31 Desember 2029. Kita kan memang membayar nominal 10 juta per obligasi kan, per unit obligasi ke investor. Nah, namun kita bayar 10 juta di 31 Desember 2029. Nominalnya 10 juta ini berapa sih di masa sekarang? Jadi itu. Jadi kenapa kita sebelumnya menghitung present value ya? Karena itu gitu. Jadi kita bayar 10 juta di 31 Desember 2029. Jadi di masa sekarang sebenarnya nilai yang kita bayar di 2029 nanti, di akhir tahun 2029 itu sebenarnya 7.440.900 untuk nominal pokoknya gitu. Nah, untuk kuponnya sendiri atau bunganya sendiri ini kan per semester. Nah, dari per semester itu tadi itu didapatkan nominal apabila kita bayar ya, bayar per semester sekian sampai pada tanggal jatuh temponya nanti. Untuk nominal yang kita bayar per semester di masa sekarang itu 2.985.570 per obligasi. Jadi total per obligasi itu 10.426.470. Kita sudah bahas sebelumnya, dan kita mendapatkan nominal total untuk 1000 unit obligasi ini 10.426.470.000, mohon maaf. Nah, kita kan dapat nih total pokok obligasi ditambah bunga berjalannya. Bunga berjalannya itu tadi dari nomor 1. Jadi bunga berjalan ini apa? Bunga berjalan itu kan untuk investor ini dia mulai membelinya 1 April, sedangkan sebenarnya untuk obligasinya ini di tanggal 1 Januari sampai untuk pembayaran bunganya ini kan dibayarkan 30 Juni, jadi 6 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu, 6 bulan. Tapi investor ini bayarnya itu mulai dari 1 April 2025 untuk mulai belinya. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita menghitung si bunga berjalan? Karena kita tuh bayar di 30 Juni nanti, 30 Juni 2025 kita tuh bayar penuh untuk bunganya. Nah, tapi kan investor ini mulai membayar kita itu dari 1 April sampai 30 Juni, rentangnya berarti April, Mei, Juni, 3 bulan. Berarti 3 bulan ini
supaya adil ini akan dibayar oleh investor. Namun pada saat 30 Juni 2025 investor ini tetap menerima pembayaran penuh atas bunganya gitu. Kenapa kita menghitung untuk bunga berjalan itu? Karena itu. Nah, di sini adalah total bunga berjalan yang kita dapat. Jadi kita tuh di tanggal 1 April 2025 kita dapat dua, yaitu total dari pokok obligasi. Jadi obligasi ditambah bunga-bunga atau kupon-kupon itu ditambah dengan bunga berjalan itu. Jadi total pokok obligasinya itu 10.462 ditambah dengan 175 juta. Maka total uang yang akan diterima perusahaan pada 1 April 2025 itu adalah 10.601.470.000 rupiah gitu. Kemudian yang nomor 4 ini kita diminta untuk membuat jurnal penerbitan obligasi pada 1 April 2025. Jadi jurnalnya adalah kas atau cash sebesar 10.601.470.000 rupiah. Debit kreditnya adalah utang obligasi atau obligasi payable sebesar 10 miliar. Kemudian kredit lagi premium bonds payable sebesar 426.470.000 rupiah dan interest payable sebesar 175 juta rupiah. Nah, untuk kasnya ini tadi adalah penambahan semuanya ya dari obligasi, kemudian premium obligasi, kemudian juga interest payable-nya. Nah, untuk obligasi payable-nya tetap di angka 10 miliar di jurnalnya karena kan memang untuk nominalnya itu kan 10 juta dikali 1000 unit ya. Jadi kita harus tetap menulisnya 10 miliar. Kemudian ada premium on bonds payable. Bonds ini obligasi. Jadi utang obligasi bonds payable itu sebesar 426.470.000 dan ada interest payable 175 juta. Nah, 175 juta ini didapat dari penghitungan bunga berjalan itu tadi. Gitu. Nah, kita akan lanjut untuk soal nomor 5. Kita diminta untuk membuat tabel amortisasi premium dengan effective interest. Jadi, sebenarnya untuk yang dicari di soal ini kita diminta untuk membuat tabel perhitungan dari alokasi premium ke periode berjalan dan bunga efektif yang dibebankan ke laporan laba rugi nantinya. Gitu. Kenapa seperti ini tabelnya? Dan kenapa seperti ini perhitungannya? Karena obligasi ini kan tadi dijual di lebih tinggi ya dari nominal gitu. Jadi selisihnya atau premium ini nanti harus diamortisasi selama masa obligasi itu tadi gitu. Kemudian yang kedua, metode effective interest atau bunga efektif ini menghitung bunga berdasarkan yield pasar, bukan pada nominal kupon gitu. Jadi untuk total interest expense-nya itu atau beban bunganya itu dari nilai tercatat obligasi itu yaitu sebesar 10.426.470.000 kita dikali 3%. Dari 3% ini dari nominal bunga pasarnya 6% dibagi 2 kan kita bayarnya per semester ya. Maka kita dapat interest expense sebenarnya kita yang harus bayar ya, yang kita harus bayar ke investor itu 625.588.200 apabila menggunakan nilai pasar. Nah, namun kita kan membayarnya total yang kita bayar ke investor itu sebenarnya 350 juta ya. Maka sisanya ini adalah yang dinamakan amortisasi premium gitu. Premium itu berarti kita untuk amortisasi premiumnya itu 625.588.200 dikurangi dengan 350 juta yaitu 275.588.200 itu berarti amortisasi premiumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tabelnya. Di sini
untuk 2 periode pertama saja, namun 1 April 2025 masih saya ikutkan. Nah, di sini untuk premium akumulasi, jadi akumulasi premiumnya jadi 426.470.000 itu dari yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nilai buku obligasinya itu sebesar 10.426.470.000. Nah, kemudian pada tanggal 30 Juni 2025 itu terjadi pembayaran bunga kan ke investor. Nah, maka bunga efektifnya per semester itu 3% kan. Bunga efektif itu dihitung mohon diingat teman-teman. Bunga efektif itu dihitung dari pasarnya, gitu. Nilai pasarnya, bukan dari yang kita berikan ke investor, gitu. Maka bunga efektif per semesternya adalah 312.794.100. Ini dihitung dari mana? Dari nilai buku obligasi sebesar 10.426.470.000 dikali dengan 3%, hasilnya 312.794.100. Kemudian kupon yang dibayar ke investor tetap 350 juta. Amortisasi premiumnya itu dari kupon yang dibayar dikurangi bunga efektif, hasilnya 37.205.900. Kemudian untuk premium obligasi ini dari 426.470.000 dikurangi dengan amortisasi premium, hasilnya untuk premium obligasi pada tanggal 30 Juni 2025 ini sebesar 389.264.100. Nah, selanjutnya untuk nilai buku obligasi per tanggal 30 Juni 2025 itu didapat dari nilai buku pada tanggal 1 April atau nilai buku awal dikurangi dengan amortisasi premium. Maka kita mendapatkan nominal nilai buku obligasi pada tanggal atau per tanggal 30 Juni 2025 sebesar 10.389.264.100. Untuk periode selanjutnya atau tanggal selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2025 kita bayar lagi ke investor sebesar 350 juta, namun bunga efektifnya ini dihitung dari 10.389.264.100, yaitu nilai buku obligasi di tanggal 30 Juni 2025 dikali dengan bunga efektifnya 3% per semester, yaitu sebesar 311.677.923 rupiah. Itu bunga efektifnya per tanggal 31 Desember 2025. Kupon yang dibayar seperti yang sudah saya jelaskan tadi tetap 350 juta. Kemudian ada amortisasi premium, ini dari selisih antara kupon yang dibayar dengan bunga efektif per tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar 38.322.000 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk premium akumulasinya atau akumulasi premium itu dari akumulasi di periode sebelumnya 30 Juni 2025 ditambah dengan amortisasi premium di tanggal sekarang, gitu. Jadi dikurangi teman-teman, jadi 389.264.100 dikurangi dengan amortisasi premium di 31 Desember 2025 sebesar 38.322.000. Maka kita mendapat premium akumulasi pada 31 Desember 2025 sebesar 350.942.100 rupiah, gitu. Untuk nilai buku obligasinya kita dapatkan dari nilai buku obligasi di periode sebelumnya di tanggal 30 Juni 2025 dikurangi dengan amortisasi premium di tanggal 31 Desember 2025. Maka kita mendapatkan nilai buku obligasi per 31 Desember 2025 adalah 10.350.942.100 rupiah, gitu. Nah, kemudian untuk nomor selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat jurnal per 30 Juni 2025, yaitu ketika pembayaran kupon pertama, gitu. Jadi jurnalnya
Yang debit adalah interest expense sebesar 312.794.100. Ini dilihat dari bunga efektifnya di tanggal 30 Juni 2025. Teman-teman bisa lihat di tabelnya sebesar segitu. Kemudian dapat lagi premium on bonds payable sebesar 37.205.900. Kenapa ada akun ini? Karena kita kan bunga dari kita kan 7%, sedangkan bunga pasar itu 6% kan. Berarti bunga kita masih lebih tinggi daripada bunga pasar. Nah, maka itu kita ada kondisi yang dinamakan premium. Nah, itu namanya premium gitu karena bunga pasar itu lebih rendah daripada bunga yang kita tawarkan ke investor. Gitu. Untuk cashnya sebesar 350 juta. Kenapa 350 juta? Karena dari awal kita sudah menjanjikan ke investor bahwa kita membayar 7% kan. Nah, 7% ini apabila di per semester kan, jadi 7% dari 10 miliar apabila kita bayar per semester setiap tahun sampai tanggal jatuh temponya, kita membayar 350 juta. Untuk totalnya, total per 1000 unit obligasinya gitu. Jadi berarti apabila per unit obligasinya kita bayar 350.000, tapi untuk totalnya 1000 unit obligasi berarti kita per semester itu bayar 350 juta. Kayak gitu. Baik, sekian penjabaran soal dari kami terkait materi non-current liabilities. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir, dan ini adalah video terakhir untuk mata kuliah KM1 dari kami kelompok C, mata kuliah KM1 kelas B. Bye!